Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Cahyantoro, NIM 1914210 dari kelas Perbankan Syariah 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah selama pandemi berlangsung, dan bagaimana pendapat kita terhadap Dewan Syariah Nasional dalam menghadapi COVID-19 sekarang ini. Indonesia mengkonfirmasi pertama kali kasus COVID-19 terjadi di tahun 2020 awal pertengahan Maret. Sejak saat itu, pemerintah mencari cara bagaimana menanggulangi dampak akibat COVID-19 di berbagai sektor. Hampir seluruh sektor itu terdampak, tidak hanya di sektor kesehatan saja, tetapi di sektor perekonomian sendiri itu mengalami penurunan yang cukup besar. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh kepada aktivitas bisnis yang masyarakat kelola sehingga berdampak pada sektor perekonomian. Laporan Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan sebesar 5,32% berbanding jauh pada tahun 2019 sebesar 5,02%. Dari sinilah kinerja ekonomi yang melemah ini turut berdampak pada situasi ketenagakerjaan Indonesia. Strategi yang dilakukan oleh sektor perbankan karena dampak dari COVID-19 ini adalah dengan mengoptimalkan kredit-kredit yang existing, bagaimana untuk tetap lancar dan tidak terkena pencadangan utang akibat penunggakan kreditur. Karena kalaupun kondisi lancar, walaupun kondisi bank menurun, setidaknya bank masih akan tetap ada pendapatan. Pandemi ini juga yang mengganggu aktivitas perekonomian di banyak negara dan telah mendorong pergerakan di beberapa sektor keuangan, termasuk di sektor perbankan. Jadi, langkah dan peran yang harus diambil pada manajemen lembaga keuangan syariah di saat pandemi COVID-19 seperti ini adalah dengan terjun secara langsung, mencari titik permasalahannya seperti apa, dicarikan solusinya juga seperti apa, dan agar cepat menanggulangi yang terjadi pada masalah-masalah tersebut agar semua sektor perekonomian di lembaga keuangan syariah ini dapat berjalan lancar walaupun di pandemi COVID-19 seperti ini. Sekian presentasi dari saya, mungkin hanya itu yang bisa saya jabarkan hasil pemikiran yang sudah saya dapatkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.